Salam damai sejahtera buat kita semua. Saya kembali mau mengkonter pengajaran dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang telah menyimpang dari kebenaran ajaran firman Tuhan. Sehingga beliau beberapa tahun yang lalu berdiri sendiri terpisah dari sinode gereja manapun. Begitupun saya mau mengkonter pendapat dari Pendeta Gilbert Lumoindong di podcastnya Dr. Richard Lee beberapa waktu yang lalu yang mengatakan keselamatan atau sorga bisa dimiliki semua agama dan golongan, dan seakan-akan Yesus bukanlah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Nah, ini pengajarannya mirip dengan Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang mengatakan bahwa setiap manusia yang tidak percaya kepada Yesus bisa masuk di kehidupan yang akan datang asal dia berbuat baik. Artinya bisa diselamatkan. Anggap saja saya seperti keledainya Biliam untuk menegur Pendeta Dr. Erastus Sabdono dan Pendeta Gilbert Lumoindong. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari semua sudah mendapat pemahaman yang mendalam tentang firman Tuhan, tentang kebenarannya. Nah, saya mendapat pemahaman, pengertian tentang kebenaran firman Tuhan yang mungkin bisa menambah wawasan dan pemahaman yang baru yang disingkapkan untuk kita bisa mengenal lebih dalam kebenaran firman Tuhan. Inilah yang saya mengerti, yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari teman-teman semuanya. Dimulai saya mau mengangkat kembali cerita Tuhan Yesus tentang Lazarus dan orang kaya yang sama-sama mati. Yesus mengangkat perumpamaan cerita ini tidak sembarangan. Walaupun kita sudah sering mendengar cerita ini, tapi ada pengertian yang mendalam lewat apa yang diumpamakan. Mari kita simak baik-baik kembali. Di Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi,
mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Tahukah, sadarkah kita bahwa permintaan orang kaya itu yang sangat sulit, yang tidak masuk akal, sudah dikabulkan, yaitu Yesus Tuhan yang sudah bangkit dari maut, dari kematian. Terus apa yang diberitahu dia yang bangkit dari dunia orang mati itu? Yesus telah memberitahukan kepada dunia di Yohanes 14 ayat 6-7. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Melihat Yesus sama seperti sudah melihat Allah, karena Yesus adalah duplikat Allah itu sendiri, yaitu Firman yang menjadi manusia. Karena Yesus pernah berkata bahwa Aku dan Bapa adalah satu. Terus apalagi yang dikatakan oleh Dia yang bangkit dari dunia orang mati tersebut? Di Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Di Yohanes 14 ayat 21, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yaitu dia sudah bangkit dan menyatakan diri bahwa dialah jalan keselamatan itu. Akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Itulah permintaan dari orang kaya yang tersiksa di dalam hukuman, supaya ada orang yang bangkit dari dunia orang mati, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang sudah bangkit mengalahkan maut, mengalahkan kematian, dan menyatakan dirinya bahwa dialah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Dia, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Cerita yang diangkat Yesus tentang Lazarus dan orang kaya ini tidak sembarangan. Itu adalah menceritakan bahwa dirinya itu yang akan nanti menggenapi permintaan dari orang kaya tersebut, bahwa ada orang dari dunia orang mati yang bangkit memberitahukan bahwa ada hukuman siksaan di dalam kekekalan, untuk memberitahukan kepada yang hidup, supaya yang hidup percaya kepada Dia yang telah bangkit itu dari dunia orang mati. Dan Dia sudah memberitahukan bahwa ada keselamatan di dalam dirinya. Yang bangkit, yang datang dari dunia orang mati, ini bukanlah manusia sembarangan, tapi dia adalah manusia Allah. Karena hanya Dia yang bisa mengalahkan kematian, dan maut tidak berkuasa menguasainya, karena Dialah yang empu segalanya. Di Matius 28 ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jadi artinya Dialah yang memiliki kuasa untuk menghakimi siapa saja yang bisa diselamatkan dan siapa yang bisa dihukum. Di Yohanes 8 ayat 24, "Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Jadi jelas siapa yang tidak percaya kepada Yesus, dia akan mati dalam dosanya dan tidak akan diselamatkan. Perkataan ini adalah kekal, bukan berlaku pada zaman waktu Yesus mengucapkannya saja, tapi berlaku sampai sekarang, sampai nanti akhir zaman nanti, sampai selama-lamanya. Apa hukum yang diturunkan dari sorga? Yaitu dua hukum, hukum kasih. Yang pertama kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia.
Bagaimana kita bisa mengasihi Allah jika kita tidak pernah mengenal Dia, tidak mau pernah menerima Dia, tidak pernah mau memuji, menyembah, mengagungkan Dia? Tidak hanya dengan berbuat baik saja, tidak hanya dengan hukum kedua saja dipenuhi, maka kita bisa diselamatkan. Karena ada hukum pertama, harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan kita. Baru kita bisa diselamatkan kalau terpenuhi dua hukum itu. Tidak bisa hanya satu hukum saja. Jika hanya berbuat baik, maka manusia bisa diselamatkan dengan mengabaikan hukum yang pertama. Pendeta Erastus Sabdono dalam pengajarannya selalu memperkecilkan Yesus, atau menganggap Yesus adalah utusan Allah saja yang melaksanakan kehendak Bapa. Janganlah memandang Yesus hanya dari sebagian saja, tapi pandanglah Yesus secara keseluruhan sampai apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu, di penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Kita tahu Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ditulis di Yohanes 1 ayat 1-4. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di awal penciptaan di kitab Kejadian, Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada dengan hanya berfirman. Apa itu berfirman? Berfirman yaitu berkata-kata. Apa itu berkata? Bersuara. Hanya cukup berfirman, artinya suara Allah. Yesus adalah suara Allah, atau disebut firman yang telah menjadi manusia. Jadi Yesus adalah suara Allah, perkataan Allah yang berkuasa. Jika dahulu diciptakan segala sesuatu di alam semesta ini dengan berfirman, dengan berkata-kata, dan firman itu, kata-kata itu turun menjadi manusia di dalam diri Yesus yang merupakan suara Allah, duplikat Allah sendiri. Yesus bukanlah seorang nabi, Yesus bukanlah manusia biasa, tapi Yesus adalah manusia Allah. Yesus dan Bapa adalah satu, karena Dia sendiri yang pernah mengatakannya bahwa aku dan Bapa adalah satu. Jika Bapak Ibu semua mendengarkan suara yang saya ucapkan ini, itu adalah suara saya, firman saya, ibaratnya seperti itu. Dan saya ada di tempat saya, dan firman saya Bapak Ibu mendengarnya. Apa yang Bapak Ibu dengar dari suara saya itu, itulah saya. Bukan wakil, bukan disampaikan oleh perantara orang lain, tapi itulah suara saya yang mengatakan sesuai dengan kitab suci. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Yesuslah satu-satunya jalan yang menuju keselamatan. Tidak ada yang lain yang olehnya kita beroleh keselamatan. Sebagai juru selamatnya, tidak ada cara yang lain, tidak ada perwakilan yang lain. Pendeta Erastus Sabdono mengatakan bahwa Yesus adalah utusan Allah, bukan Allah itu sendiri. Kita baca di Keluaran 6 ayat 2-3. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Saya ulangi biar lebih jelas. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Kapan Dia menyatakan dirinya? Kapan Dia menyatakan dirinya? Kita baca di Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Intinya adalah yang di awal. Aku telah menyatakan namamu
kepada semua orang. Siapa namamu? Kepada semua orang yang dinyatakan, yaitu nama yang diberikan kepada manusia Yesus. Jadi Yesus itu adalah, Yesua itu adalah nama Allah itu sendiri, yang menjadi milik nama manusia Yesus, yang berarti menyelamatkan. Ini adalah rahasia besar yang telah digenapi. Dan kita baca lagi di Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Itu ya. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, yaitu nama Yesus, nama Yesua. Kita baca lagi di Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, yaitu nama Yesua, nama Yesus. Di Lukas 1 ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus atau Yesua. Itulah firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah duplikat Allah sendiri. Makanya pada waktu Yesus berbicara, selalu dia mengatakan, aku berkata kepadamu. Beda dengan apa yang disampaikan oleh para nabi. Kalau para nabi menyampaikan perkataan Allah, akan berkata, beginilah firman Tuhan. Tapi kalau Yesus, aku berkata kepadamu, karena firman itu adalah dia sendiri. Di Wahyu 19 ayat 13, dan ia memakai jubah yang telah dicelupkan dalam darah, dan namanya ialah firman Allah. Ini adalah pribadi Yesus. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Luar biasa dahsyat. Apakah masih belum bisa disimpulkan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri? Tertulis jelas di kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita baca di kitab Perjanjian Lama dulu, di Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Allah yang perkasa adalah nama yang diberikan kepada Yesus. Sekarang kita selidiki di kitab Perjanjian Baru, yaitu di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Siapa dia yang telah mati dan hidup kembali itu?
Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dia adalah Yesus yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kita baca di Wahyu 2 ayat 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Siapa dia yang telah mati dan hidup kembali? Tentu dia Yesus. Siapa dia yang awal dan yang akhir? Yaitu dia yang telah mati dan hidup kembali, yaitu Yesus. Masih belum bisa menerima? Masih belum jelas sampai sini? Kita baca lagi di Wahyu 21 ayat 6-7. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Sudah jelas, yaitu Yesus adalah Allah. Dan siapa yang menang akan menjadi anaknya, dan ia akan menjadi Allahnya. Amin.